Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber belajar, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rin Prehanti dengan NIM 24004012 yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi dan diskusi hari ini dengan topik yang sangat penting dan relevan, yaitu pengelolaan sumber daya pembelajaran. Materi yang ini akan membahas berbagai sumber daya yang ada, baik manusia, media, teknologi, maupun lingkungan, dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk menunjang proses belajar mengajar yang berkualitas. Diskusi hari ini akan dibawakan oleh pemateri satu. Yang pertama, ada rekan saya yang bernama Abdul Rahman Naufal dengan NIM 24004053 dan pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najla Cilihatami dengan NIM 24004102. Dan tentunya kita semua diharapkan dapat menyimak dengan baik serta berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab nantinya yang akan didiskusikan di Smile nantinya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita hari ini untuk menyampaikan paparan materi yang pertama kepada Abdurrahman Naufal. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Naufal dengan NIM 24004053 akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dari pengelolaan sumber belajar. Pengelolaan atau manajemen yaitu berupa cara kita untuk mengelola sebuah hal yang akan kita capai. Sedangkan sumber belajar merupakan sebuah konsep yang akan memudahkan dalam menunjang kegiatan belajar. Jadi pengelolaan sumber belajar merupakan cara kita memanajemen sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Selanjutnya pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya atau caranya agar sumber belajar dapat dikelola sedemikian rupa dengan memanfaatkan sumber belajar sebagai bahan inovasi seorang pendidik untuk mengembangkannya melalui berbagai cara, yaitu dengan menggunakan teknologi yang canggih di zaman sekarang serta dapat menggunakan media pembelajaran serta dapat juga menggunakan buku pelajaran tetapi dikemas dengan baik dan indah agar peserta didik dapat mengaplikasikannya dengan mudah. Jadi pendidik di sini berperan sangat aktif dalam pengelolaan sumber belajar tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu fungsi pengelolaan sumber belajar. Fungsi dari sumber belajar adalah sebagai wadah untuk mengembangkan bahan ajar tersebut. Jadi bahan ajar merupakan hasil yang ada dalam sumber belajar yang akan dikembangkan lagi sesuai dengan kemampuan guru dan menyesuaikan dengan tingkat pembelajarannya. Fungsinya berupa yang pertama, pedoman yang menunjukkan peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai kurikulum yang sudah ditetapkan oleh suatu negara. Yang kedua, pedoman bagi seorang pendidik maupun calon pendidik untuk membawa peserta didiknya ke arah yang lebih maju, yakni arah yang membuat peserta didik itu paham akan apa yang disampaikan peserta pendidik dengan cara yang menarik, inovatif, dan kreatif. Fungsi yang ketiga yaitu pendidik atau calon pendidik tidak lepas dari cakupan bahan ajar yang di dalam sumber belajar, di mana pendidik wajib paham dan menguasai secara penuh apa yang diajarkan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu perbedaan pengelolaan sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Media pembelajaran itu juga merupakan wadah dari pesan. Materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan proses dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, secara umum, media mempunyai manfaat memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid atau siswa dengan sumber belajar. Jadi, media pengajaran sedikit banyak akan meningkat intensitas pengajaran sastra. Pengajaran sastra akan semakin bergairah, mempermudah proses, dan semakin menarik. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah kita dengar penjelasan dari teman saya tadi, saya bisa menarik kesimpulan dari
pengelolaan sumber belajar ini, yaitu adalah pengelolaan sumber belajar merupakan upaya strategis dalam menata dan mengembangkan bahan ajar agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan terarah. Sumber belajar berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan bahan ajar yang dapat disesuaikan dengan kemampuan pendidik dan tingkat pemahaman peserta didik. Dalam pengaplikasiannya, pendidik harus melakukan inovasi melalui pemanfaatan buku, media, pembelajaran maupun teknologi modern. Sumber belajar mengandung pesan yang ingin disampaikan kepada peserta didik, sedangkan media merupakan sarana atau alat untuk menyampaikan pesan tersebut. Keduanya saling berkaitan dalam penunjangan proses pembelajaran yang aktif dan sesuai tujuan. Nah, baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi tentang pengelolaan sumber daya pembelajaran. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan kita semua, khususnya dalam mata kuliah pengembangan sumber belajar. Terima kasih kepada rekan-rekan pemateri saya dari kelompok 9 atas presentasinya yang menarik dan jelas, serta kepada teman-teman semua yang sudah menyimak hingga akhir. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam memandu jalannya presentasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.